Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar fisika dengan bab energi dan daya listrik. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah sehat selalu? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kalian semua. Pengertian energi listrik adalah kemampuan untuk mengalirkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Nah, energi listrik ini dapat mengalir melalui suatu penghantar. Energi listrik dapat dibangkitkan dari energi air, energi angin, energi matahari, energi nuklir, energi panas bumi, energi uap, dan lain sebagainya. Perubahan konversi atau energi listrik menjadi bentuk energi lain. Dalam hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Yang kedua, energi hanya bisa dibentuk dari energi yang satu ke bentuk yang lain. Seperti ini, namanya adalah konversi. Energi listrik diubah menjadi energi panas, contohnya adalah setrika listrik, solder, rice cooker, dan pencecer. Kemudian, energi listrik diubah menjadi energi bunyi, contohnya adalah radio, televisi, HP, bel, listrik, sound system. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya, contohnya adalah lampu TL, lampu neon, monitor, tabung TV, dan lain sebagainya. Perumusan energi listrik, bahwa rumus awal dari sebuah energi adalah W sama dengan V kali G. Jika G-nya itu diganti menjadi karena dari mana? Karena arus listrik itu adalah jumlah muatan tiap waktu, sehingga ketika mencari muatan G adalah rumusnya adalah watt arus dikalikan dengan waktu. Sehingga rumus akhirnya ketika G ini diubah menjadi I kali T, maka hasilnya adalah W sama dengan V I kali T. W adalah energi listrik dengan satuannya adalah joule. Kemudian V adalah tegangan listrik, satuannya adalah volt. Kemudian I, kuat arus listrik, satuannya ampere. T, waktu, satuannya sekon. Kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb. Perumusan energi listrik yang kedua yaitu adalah tadi diketahui bahwa W mencari W adalah rumusnya adalah I kali V kali T. Jika I-nya ini kita ubah menjadi diganti dengan V per R, maka hasilnya adalah W sama dengan V per R kali V kali T. Di sini V-nya ada 2, maka dikuadratkan sehingga didapatkan rumus akhirnya adalah W sama dengan V kuadrat kali T per R. Keterangannya, W adalah usaha atau energi listrik, satuannya adalah joule, I adalah kuat arus ampere, R adalah hambatan, satuannya adalah ohm, T adalah waktu, satuannya adalah sekon, T tegangan, satuannya adalah volt. Contoh soal, sebuah loudspeaker 10 ohm dipasang pada tegangan 6 volt selama 5 sekon. Berapakah besar energi listrik yang diserap loudspeaker? Maka penyelesaiannya adalah diketahui bahwa R sama dengan 10 ohm, V sama dengan 6 volt, dan T sama dengan 5 sekon. Sehingga ditanya adalah energi listriknya. Maka rumusnya, pakai rumusnya adalah V kuadrat per R kali T. Di mana V-nya 6 volt, maka 6 volt kuadrat per R-nya 10 ohm kali 5 sekon, T-nya, sehingga didapatkan 36 per 6 kuadrat 36 per 10 kali 5, sehingga dapatnya adalah 18 joule. Selanjutnya, bahwa daya listrik, apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besarnya kecepatan energi listrik yang diubah menjadi bentuk energi lain tiap satuan waktu. Perumusan daya listrik bahwa P, power itu adalah energi tiap satuan waktu, sehingga rumusnya adalah W per T. Sehingga P kuadratnya tadi kita dapat I kuadrat kali R atau P sama dengan V kuadrat per R. Keterangannya adalah bahwa P adalah daya listrik atau watts, W adalah energi listrik, satuannya adalah joule, kemudian I arus listrik, satuannya ampere, R hambatan listrik atau ohm, T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Contoh soalnya, sebuah solder listrik memiliki hambatan filamen sebesar 40 ohm digunakan selama 10 menit. Jika arus yang mengalir sebesar 0,5 ampere, tentukan tegangan listrik, daya solder listrik, energi yang digunakan solder listrik.
Penyelesaiannya diketahui bahwa R sama dengan 40 ohm, I-nya adalah 0,5 ampere, T-nya adalah 10 menit atau 600 sekon. Maka yang ditanya adalah V-nya berapa tegangannya, daya berapa, W-nya berapa. Sehingga jawabannya adalah bahwa A sama dengan rumusnya yang V itu ketegangan adalah arus kali hambatan. Didapatkan 20 volt. Kemudian P, power sendiri pakai rumusnya adalah V kali I atau arus. Di mana V-nya kita dapat 20 volt, kemudian arusnya 0,5 ampere sehingga didapatkan dayanya adalah 10 watt. Kemudian W sama dengan mencari energinya adalah P kali waktu. Daya kali waktu 10 watts, kemudian waktunya nanti tadi diubah menjadi sekon yaitu 600 sekon sehingga didapat 6000 watt sekon atau 6000 joule. Kalau 1000 ini kita ganti dengan kilo sehingga didapatkan 6 kilo joule. Menghitung rekening menggunakan penggunaan energi listrik rumah tangga, bahwa pemakaian energi listrik pelanggan PLN, rumah tangga atau sarana umum dan lain-lain dihitung 1 bulan sekali untuk keperluan pembayaran rekening listrik. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menghitung selisih angka bulan dan bulan ini dan bulan sebelumnya yang tertera pada alat ukur energi listrik atau kilowatt hour meter. Yang kedua, dengan menggunakan rumus energi listrik selama 1 bulan. Contoh di soal adalah, dalam rumah tangga tiap hari menggunakan 3 buah lampu 50 watts menyala 5 jam. 5 buah lampu 20 watts menyala 5 jam. Sebuah TV 150 watts menyala 4 jam. Sebuah setrika 300 watts menyala 2 jam. Seandainya harga tiap kilowatt hour adalah Rp1.000, hitunglah rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan, yaitu 30 hari. Cara menghitungnya yaitu, hitung energi listrik yang terpakai setiap hari dulu, bahwa ketika energinya tadi ada 4 alat listrik. Yang pertama adalah 3 lampu, yaitu 50 watt dikalikan dengan 5 jam. Kemudian ditambah 5 kali 20 watt kali 5 jam. Ditambah 150 watt 4 jam plus 300 watt kali 2 jam. Sehingga didapatkan perhitungannya 750 watt hour ditambah 500 watt hour ditambah 600 watt hour ditambah 600 watt hour, sehingga didapatkan jumlahnya, dijumlahkan semua adalah 2450 watt hour. Karena tadi biaya listriknya adalah 1000 per kilowatt hour, maka 2450 watt hour dibagi 1000 sehingga dihasilkan 2,45 kilowatt hour. Berarti rekening yang harus dibayarkan adalah 2,45 kilowatt hour dikalikan biayanya yaitu Rp1.000 dikalikan 30 hari sehingga didapatkan untuk biayanya untuk membayar rekening listriknya adalah 73.500. Demikian dari penjelasan dari Ustadzah tentang daya dan energi listrik. Terima kasih sudah menonton videonya Ustadzah. Untuk lebih lanjutnya kita akan belajar IPA atau sains yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.